Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Gimana nih Waalaikumsalam, kabarnya? Mbak. Oke, Waalaikumsalam. Baik-baik, Selamat Mbak. oke, siang. siap, Alhamdulillah, baik, Teh. baik ya. Baik, kita di sini akan berdiskusi ya teman-teman mengenai agenda 3 tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance yang mencakup manajemen ASN dan smart ASN. Di sini kita dari Latsar Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih ya teman-teman. Eh, yang pertama saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahel Agustina Pasaribu. Saya dari Puskesmas Sukahaji. Profesi saya sebagai sanitarian terampil. Baik, setelahnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Ketua, Ibu kita Elena, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Teh Elena. Perkenalkan, nama saya Elena Pratiwi Nurdiana. Saya bekerja di Puskesmas Sukamulya sebagai terapis gigi dan mulut. Baik, setelah itu boleh ke Teteh Winti deh. Baik, perkenalkan saya Windu Nurwanda, bekerja di Puskesmas Cigasong sebagai pengelola keuangan. Kang Sony silakan. Perkenalkan, saya Sony Binarangkoti. Saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai verifikator keuangan. Baik, terakhir Akang Wira, silakan. Perkenalkan, nama saya Nofrendi Wirawepe dari PPP Cigasong, penyuluh pertanian NDH 40. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan judul isu kita yang akan kita bahas saat ini. Boleh dipersilakan kepada Teteh Windy yang saat ini kita mengambil isu tentang cakupan BIAN yang masih rendah di Kabupaten Majalengka. Silakan Teh Windy. Terima kasih. Baik, saat ini Kabupaten Majalengka tengah melakukan pengejaran target cakupan BIAN, di mana BIAN ini dilaksanakan dengan memberikan 1 dosis tambahan imunisasi campak dan rubella pada anak usia 1,8 tahun sampai 12 tahun, serta memberikan imunisasi kejar. Imunisasi kejar adalah memberikan 1 dosis vaksin sesuai kebutuhan anak, yaitu OVV, IPV, DPT-HIB. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama pandemi COVID, terbanyak di Jawa Barat, disusul oleh Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Dapat kita lihat dari berita ini, di mana cakupan BIAN Kabupaten Majalengka menjadi urutan kedua di Jawa Barat. Namun, kita lihat di sini bahwa cakupan imunisasi BIAN selama 2022 di Kabupaten Majalengka ini hanya mencapai 36,3%. Ini menunjukkan bahwa cakupan BIAN di Majalengka itu belum sampai dengan 100%. Jadi masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi BIAN. Baik, terima kasih Teteh Windy atas penjelasannya. Menurut Teteh Ellen dan Kang Sony, bagaimana nih kelebihan dan kekurangan mengenai isu cakupan biaya nasional yang masih rendah tersebut? Silakan Teteh Ellen sama Kang Sony boleh dipersilahkan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Dimulai dari Teteh Ellen, silakan Teteh. Oke, baik. Kelebihannya terdiri dari yang pertama mengejar cakupan imunisasi rutin yang menurunkan signifikan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan harmonisasi kegiatan imunisasi tambahan seperti campak atau rubella dan imunisasi kejar atau OPV, IPV, dan DPT-HIB. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya pelaksanaan bulan imunisasi nasional. Terima Baik, kasih. ya.
Baik, terima kasih Teh Elena atas penjelasannya. Selanjutnya untuk kelemahannya, Kang Sony, silahkan Kang Sony. Oke. Kekurangannya yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imunisasi. Yang kedua, tersebarnya informasi hoax pada masyarakat mengenai dia. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dia. Baik, Kang Sony, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana nih pendapat teman-teman mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan cakupan BIAN di Kabupaten Majalengka? Dilihat dari kelebihan dan kelemahan yang sudah dijelaskan Tete Ellen sama Kang Sony. Gimana nih teman, ada pendapatnya nggak? Boleh, silakan. Kalau izin ya Teh ya, kalau Iya, Kang Wira. untuk pendapat tuh kan kita kayaknya kekurangan itu sekitar 30% ya pencapaiannya. Nah, kalau menurut saya sih bagusnya untuk minimalisir kayak hoax, terus kayak peningkatan untuk pencapaian BIAN itu untuk hoax kita bisa pakai call center. Jadi tiap puskesmas itu ada call center tersendiri. Jadi masyarakat kalau misalnya ingin minta informasi untuk BIAN itu bisa menghubungi call center tersebut. Nanti akan dijelaskan tuh cara pendaftaran, terus kegunaan, terus fungsinya. Jadi masyarakat tahu dan masyarakat nggak bakal apa namanya terkecoh dengan hoax yang menyebar selama ini tentang BIAN. Nah, terus untuk yang sosialisasi, untuk meningkatkan sosialisasi itu nanti seharusnya nanti tiap-tiap pegawai apa namanya perawat atau penyuluh kesehatannya untuk terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi berupa video. Jadi mereka bisa tahu tuh, jadi apa namanya kegunaan sama ininya dia itu seperti apa sih? Karena ada nggak banyak kan masyarakat yang belum ada smartphone, jadi untuk minimalisir eh, itu kita pakai video apa penyuluhan itu sih sama ada pemanfaatan dari media sosial tiap-tiap PKM bisa ada info terkini terkait pian itu lokasinya terus ya tips dan apa namanya kegunaan gitu-gitu jadi semuanya juga menyeluruh itu sih kalau menurut saya ada Baik, tanggapan nggak? ya, boleh ada Berapa, tanggapan. ya, saya mau menanggapi sedikit ya. Baik, Kang Sony. Ya, seberapa efektif efek sosialisasi BIAN melalui media video, call center dan media sosial untuk menangani rendahnya cakupan BIAN tersebut yang tadi 30 ya, itu kan angka yang cukup rendah. Ya, kalau untuk apa namanya berapa efektivitasnya itu kan saling tambal sulam tuh kayak misalnya nggak bisa pakai call center WA kita bisa menyuruh langsung ke masyarakatnya jadi ada video apa namanya ada video penyuluhan itu biar minimalisir warga-warga yang belum punya HP smartphone jadi mencegah adanya info hoax lagi jadi pegawai PKM bisa langsung terjun ke masyarakat dengan adanya video itu lalu eh, efektivitas kita belum tahu ya kalau belum kita coba jadi seharusnya harus kita coba dulu semoga dengan tiga tiga apa ya tiga kegiatan tersebut semoga info hoax dan keinginan masyarakat untuk melakukan BIAN pada anak-anaknya itu jadi naik jadi tahu kegunaannya itu seperti apa terima kasih. Baik, apa ada teman yang lain mau menyangga? Silakan. Izin memberi pendapat. Ibu-ibu zaman sekarang kan milenial ya, jadi menggunakan media sosial. Jadi pasti lebih efektif seperti itu. Tapi sekarang kan banyak kayak berita hoax yang tersebar melalui media sosial atau dari masyarakat itu sendiri itu sangat Nah, kalau untuk kayak gitu
harus ada video penyuluhannya sama call centernya. Jadi mereka itu tuh nggak termakan hoax dari berita-berita hoax itu, Kang. Jadi harus ada nomor WA yang emang khusus tuh untuk memberikan informasi yang terupdate dan tidak ada hoax lah. Jadi langsung dari sumbernya. Jadi kita nggak harus dari berita-berita yang belum teruji itu tuh. Jadi mereka bisa membantah hoax itu dari call center sama langsung penyuluhan melalui video itu sih untuk minimalisir dari media sosial yang kita nggak bisa jangkau karena penyebarannya luas, jadi isu-isunya yang lebih banyak hoax dan kita nggak cari. Nah, penyaringan itu bisa melewati call center sama terjun langsung pegawai PKM-nya. Gitu sih. Baik, Izin menambahkan ya Teh. baik, baik. Betul tadi kata Kang Wira bahwa kita tuh perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat ya agar tidak terpancing sama hoax itu. Dan itu pun juga merupakan Smart ASN di bidang digitalisasi karena tujuan Smart ASN itu sendiri kan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas. Dan ini juga termasuk literalisasi digital, salah satunya digital etik, dengan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita harus menerapkan dalam tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Cukup Teh. Baik Teh Windy. Baiklah, demikianlah untuk diskusi kita hari ini. Jadi saya bisa menyimpulkan mengenai diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, mengajak masyarakat untuk mengikuti program BIAN dengan cara melakukan edukasi secara berkala tentang pentingnya imunisasi bagi anak. Yang kedua, kita menghimbau masyarakat untuk aktif mencari informasi ke fasilitas kesehatan maupun melalui media sosial sesuai dengan literasi Smart ASN digital etik, dengan kita ikut andil dalam mengambil peran sebagai ASN yang profesional. Karena dalam smart governance itu sendiri adanya peningkatan partisipasi dari masyarakat di dalam pemerintahan informasi yang terbuka dan transparan dan pelayanan sosial umum. Baik teman-teman, demikianlah diskusi dari kami kelompok 4B dari Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai kita pelaku ASN yang profesional sesuai dengan manajemen ASN yang berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oke teman-teman, kita jargon dulu ya sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini. Baik, ya saya akan memimpin Jabar Juara, Majalengka Raharja, BKPSDM Terpercaya. Baik teman-teman, terima kasih. Dadah.